Oke, halo semuanya. Apa kabar, cu, lur, ler, bro, sis, wede. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series, yaitu Throne of Steel. Dan buat teman-teman yang baru mampir, Mimin saranin untuk nonton part sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut, di mana ketika mereka sampai di depan gerbang Gunung Suci kemarin, terlihat Hao Chen malah menyerap banyak cahaya di sana dan diserang oleh seseorang. Untungnya instruktur Yehua yang melihatnya juga bergerak cepat dan menahan serangan itu. Yang ternyata seseorang yang ingin menyerang Hao Chen tadi adalah kesatria yang bernama Gu Ying dan anaknya yang bernama Gu Wu. Jadi Gu Ying ini juga merupakan penguasa kota dari kota Hook. Sontak instruktur yang melihatnya kali ini ia malah dibuat kaget karena ternyata Gu Ying ini adalah murid yang selalu membulinya dulu ya lur ya. Di sana melihat Hao Chen yang menyerap banyak cahaya, Gu Ying pun langsung beranggapan kalau mereka mencuri cahaya itu. Karena memang cahaya-cahaya di sini berfungsi untuk menekan para binatang buas. Sementara Gu Wu sendiri, doi yang melihatnya malah langsung memutuskan untuk menyerang bocil kematian kita. Tapi tanpa diduga ketika ia mau menyerangnya, tiba-tiba ia malah terpental. Bahkan terlihat waktu seolah-olah sedikit berhenti ya lur ya. Jelas mereka yang melihatnya sangat kaget. Karena memang ini adalah keterampilan domain yang notabene merupakan keterampilan kesatria tingkat ke-9. Yang ternyata itu adalah ulah dari seorang kakek yang disebut sebagai Sains Gunung. Di sana terlihat doi langsung menghentikan Hao Chen dan juga menghentikan tekniknya tadi. Sontak instruktur yang mengetahui kalau kakek ini merupakan kesatria tingkat 9 langsung dibuat tunduk dan bersikap sopan. Bahkan ia sampai rela dihukum jika kedatangannya ini sedikit mengganggu. Tak hanya itu, ia juga mengatakan kalau kedatangannya ke sini untuk mencarikan Hao Chen rekan binatang iblis. Sedangkan Gu Wu sendiri, ia yang memang barbar pun tak tahu akan situasi dan berniat melawan kakek tersebut. Yang sudah jelas hanya dengan satu tangannya saja si kakek bisa membuat tubuhnya tak bergerak. Yang pada akhirnya sang ayahlah yang meminta maaf atas tindakan anaknya tadi. Tentu ia bilang kalau tujuannya kesini juga untuk mencarikan anaknya rekan binatang iblis. Hao Chen yang melihat Gu Wu tak bisa bergerak sama sekali pun ia sedikit bertanya-tanya. Instruktur bilang kalau ini adalah ujian tulang atau sebuah hukuman karena ia tak memiliki rasa hormat sama sekali. Tapi untungnya si kakek tetap mengampuninya dan akhirnya mau melepaskannya. Kemudian ia pun meminta agar mereka menunjukkan identitasnya masing-masing. Dan setelah memeriksa identitas mereka, si kakek pun memperbolehkan Gu Wu untuk mencari rekan binatang iblis. Di sana ia pun memberikan sebuah token sekaligus sebuah tanda di dahinya. Yang dimana tanda itulah yang akan ia gunakan untuk berkomunikasi dan menandatangani kontrak dengan para binatang. Tak hanya itu, si kakek juga memberikan waktu 3 hari dalam pencariannya. Jelas jika dalam waktu tersebut ia tak menemukan rekan binatang iblis, maka token emasnya otomatis akan langsung mengeluarkannya. Gu Wu pun setuju dan bergegas masuk ke dalam. Setelah itu Gu Ying yang melihat Hao Chen masih bocil pun sedikit meremehkannya dan beranggapan kalau Hao Chen tak akan mendapatkan rekan binatangnya. Sementara instruktur sendiri, ia juga langsung menunjukkan identitas mereka kepada kakek tersebut. Sontak si kakek yang menyadari kalau Hao Chen sudah menjadi kesatria tingkat ke-3 juga sangatlah kaget. Tapi meskipun begitu, ia tetap menyetujui dan memperbolehkan Hao Chen untuk mencari rekan binatang iblisnya. Di sana sebelum masuk ke Gunung Sucinya, Hao Chen juga mengatakan kalau ia pasti akan segera kembali. Instruktur yang mendengarnya hanya mengingatkan agar Hao Chen tidak memaksakan diri dan sedikit berhati-hati dengan Gu Wu tadi. Bahkan ia menyarankan untuk hindari saja. Hao Chen pun mengiyakan dan bergegas masuk. Kemudian instruktur sedikit meminta maaf kepada si kakek karena Hao Chen sudah tak sengaja menyerap cahaya yang ada di sini. Si kakek yang mendengarnya tak terlalu mempermasalahkannya karena memang ia sudah menyadari kalau Hao Chen ini adalah seorang jenius langka.
Tapi meskipun begitu ia tetap sedikit ragu karena nyatanya dalam sejarah kuil kesatria belum ada seorang pun yang bisa mendapatkan rekan binatang iblis di usianya yang masih sangatlah muda. Tentu apa yang dilakukan Hao Chen ini resikonya juga sangatlah tinggi. Sedangkan Hao Chen sendiri di dalam ia pun akhirnya menyadari kenapa cahaya-cahaya itu mendekatinya. Karena memang ia merupakan putra cahaya ya lur ya. Dan tak lama ia pun akhirnya tiba di Gunung Suci. Jelas Hao Chen yang melihatnya sangat antusias karena terlihat tempat dan pemandangannya benar-benar indah. Namun ketika ia mau mengelilinginya, tiba-tiba ada seekor binatang kecil yang lewat di hadapannya. Yang ternyata binatang itu adalah seekor bocil kelinci imut. Alhasil Hao Chen yang tadinya cukup kesal pun langsung dibuat tersenyum lagi. Dan kemudian ia pun bergegas pergi. Sementara di tempat lain, terlihat Guwu yang memang barbar pun tanpa ragu ia malah menghancurkan pohon-pohon di sana. Bahkan ia juga menyerang binatang-binatang yang tak bersalah termasuk kelinci imut yang ditemui oleh Hao Chen tadi ya lur ya. Waduh. Berbeda dengan Hao Chen yang notabene cukup santuy, bahkan ia sampai cosplay menjadi Tarzan dan sangat menghormati para binatang yang ada di sana. Sampai Hao Chen bertemu lagi dengan kelinci imut yang sudah terluka akibat serangan dari Guwu tadi. Jelas Hao Chen yang melihatnya ia langsung menyembuhkannya. Si kelinci yang melihat dirinya disembuhkan pun juga sangatlah senang. Yang pada akhirnya kelinci itu pun mulai mengikuti bocil kematian kita. Jelas si kakek yang memang sedang memantau mereka hanya tersenyum tipis melihat sikap Hao Chen yang baik hati. Balik lagi ke Guwu. Terlihat di sana ia pun mulai memburu para binatang buas untuk dijadikan rekannya sendiri. Tapi sayangnya binatang buas yaitu rusa spiritual langsung menolaknya. Sedangkan bocil kematian kita terlihat ia dihampiri oleh binatang buas yaitu seekor elang naga. Alhasil Hao Chen yang melihatnya mencoba untuk menjadikan elang itu sebagai rekannya. Tapi tanpa diduga elangnya malah menolak dan bahkan langsung berlari ya lur ya. Sampai masuk di hari ketiga atau hari terakhir. Di sana terlihat Guwu akhirnya menemukan binatang yang cocok. Tentu ia pun langsung menandatangani kontrak dengan binatang itu. Berbeda dengan Hao Chen, di mana sampai hari terakhir ini ia masih tak kunjung menemukan rekan binatang iblisnya. Di sana ketika ia sedikit pasrah, bocil kelinci pun malah menyuruh Hao Chen untuk mengikutinya. Yang ternyata bocil kelinci ini malah membawa Hao Chen ke markasnya para unicorn cahaya bintang ya lur ya. Huide. Sontak Hao Chen yang melihatnya juga sangatlah kaget. Terlebih lagi Raja Unicorn Cahaya Bintang langsung menghampirinya. Si kakek yang melihatnya juga dibuat kaget karena memang Raja Unicorn ini merupakan binatang di puncak tingkat ke-8. Jelas jika Hao Chen bisa mendapatkannya, di masa depan Hao Chen pasti akan menjadi andalan di kuil suci. Sementara Hao Chen sendiri, ia langsung mencoba untuk berkomunikasi dengan Raja Meksiko itu. Salah, Raja Unicorn maksudnya. Yang tanpa diduga si Raja malah merespon perkataan dari Hao Chen ya lur ya. Bahkan ia sampai mengetahui kalau Hao Chen lah yang menyebabkan gelombang elemen cahaya tadi. Tak hanya itu, ia juga menyadari kalau kekuatan cahaya milik Hao Chen jauh lebih kuat dari kekuatannya. Alhasil karena mereka bisa berkomunikasi, Hao Chen pun langsung berniat untuk menjadikan Raja Unicorn sebagai rekannya sendiri. Raja Unicorn yang mendengarnya hanya mengatakan kalau sebenarnya ia sangat ingin menjadi rekan Hao Chen. Tapi karena Hao Chen ini adalah putra cahaya, jadi ia pun sedikit minder. Bahkan meskipun ia sudah berevolusi ke tingkat 9, ia tetap merasa tak pantas untuk menjadi rekan dari seorang putra cahaya. Sedangkan Guwu sendiri, ternyata ia sedang memantau Hao Chen dari kejauhan. Tentu melihat Hao Chen yang berniat menjadikan Raja Unicorn sebagai rekannya, ia malah cukup kesal dan bergegas pergi. Balik lagi ke Raja Unicorn. Di sana ia bilang hanya binatang buas dengan bakat seperti Hao Chen lah yang layak menemaninya. Tapi sayangnya binatang kuat seperti itu takutnya tak akan ada di tempat ini. Hao Chen yang mendengarnya langsung menanyakan di mana ia bisa mendapatkan rekannya itu. Namun sayang si Raja juga tak tahu akan hal itu ya lur ya. Alhasil Hao Chen pun hanya teringat dengan taruhan dari ketua Nalan kemarin.
Yang dimana jika Hao Chen tak mendapatkan rekan binatang iblisnya, maka ia tak bisa menjadi murid dari instruktur Yehua. Yang pada akhirnya karena Raja Unicorn beneran menolaknya, mau tak mau Hao Chen pun bergegas pergi. Di perjalanan meskipun waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi, sebagai bocil kematian Hao Chen menolak untuk menyerah dan tetap akan mencari rekan binatang iblisnya. Tapi di saat bersamaan, Guwu dengan rekan binatang naga buminya malah muncul dan sedikit menghinanya karena katanya Hao Chen sebagai pecundang sok-sokan mendekati Raja Unicorn. Aduh. Hao Chen yang melihatnya langsung teringat dengan perkataan instruktur tadi yang menyuruhnya untuk menghindar. Alhasil Hao Chen pun tidak meladeninya dan berniat untuk pergi. Namun sayangnya di sana Guwu malah menghina instruktur juga, yang membuat Hao Chen pun tak terima dan memutuskan untuk bertarung. Yang sudah jelas tanpa bantuan binatang iblisnya, Guwu tak bisa berbuat banyak dan harus terkena serangan telak. Bahkan tombak miliknya hampir merenggut nyawanya sendiri ya lur ya. Waduh. Binatang iblisnya yang melihat rekannya seperti ini pun awalnya ia berniat membantunya. Tapi Guwu malah menolak bantuan itu dan memutuskan untuk bertarung sekali lagi. Yang lagi-lagi ia pun kembali disiksa oleh Hao Chen ya lur ya. Sementara binatang iblisnya ia beneran hanya menonton. Aduh. Sontak ia pun cukup kesal dan menyuruh rekannya itu untuk membantunya. Alhasil keadaan pun menjadi 1 versus 2. Yang sudah jelas kali ini Lord Hao Chen lah yang dibuat kewalahan menghadapi 2 musuh sekaligus. Dan ketika ia mau di-end, tanpa diduga seketika itu juga Raja Unicorn pun akhirnya muncul dan membantu bocil kematian kita. Yang ternyata bocil kelinci imut lah yang membawa Raja Unicorn datang ke sini. Wede, berfungsi juga doi ya. Sontak hal itu membuat Guwu dan rekannya pun langsung ketar-ketir dan memutuskan untuk segera keluar. Sementara Raja Unicorn sendiri, ia juga langsung menyembuhkan luka-luka yang ada di tubuh Hao Chen. Jelas Hao Chen yang melihatnya sangat berterima kasih. Si raja yang mendengarnya hanya mengatakan kalau Hao Chen adalah putra cahaya. Tentu orang seperti Guwu tadi tak pantas untuk menghinanya. Dan kemudian karena waktunya sudah 3 hari, mereka pun menyuruh Hao Chen untuk segera keluar. Di sana bocil kelinci pun memberikan token emasnya dan Hao Chen pun beneran langsung keluar ya lur ya. Jelas sesampainya di luar, dengan ekspresi sedihnya ia pun mengabarkan kepada semuanya kalau ia sudah gagal menemukan rekan binatang iblis. Instruktur Yehua yang melihatnya ia juga tidak terlalu kaget karena katanya di usia yang masih sangatlah muda memang agak mustahil untuk mendapatkannya. Sementara Guwu sendiri, tentu ia yang mendengarnya hanya mentertawakan Hao Chen dan mengatakan kalau bocil adalah seorang pecundang. Sontak hal itu membuat si kakek cukup kesal dan langsung mengusirnya. Yang pada akhirnya mau tak mau ia pun bergegas pergi. Sedangkan Hao Chen sendiri dengan ekspresi sedihnya ia hanya mengatakan kalau semua binatang iblis tak ada yang mau menjadi rekannya, walaupun ia sudah melintasi seluruh gunung sucinya. Alhasil karena Hao Chen sudah gagal, instruktur Yehua pun langsung berpamitan dan mengajaknya untuk pulang. Namun tanpa diduga si kakek yang melihatnya malah menahan mereka dan mengatakan soal kesempatan terakhir, yaitu formasi portal yang ada di puncak Gunung Suci. Tapi instruktur yang mendengarnya malah tak setuju, karena memang binatang yang dipanggil melalui formasi itu adalah acak dan mereka akan sangat sulit mengetahui mana binatang yang kuat. Terlebih lagi resiko untuk mengaktifkan formasinya juga sangatlah tinggi. Namun Hao Chen yang mendengarnya, karena ini adalah kesempatan terakhir, ia pun tak gentar sama sekali dan berniat mencoba jalur itu. Sontak si kakek yang melihat keberanian serta mental Hao Chen yang sangat kuat, ia pun cukup kagum. Bahkan ia akan memberikan perlindungannya secara pribadi. Tentu tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengaktifkan formasi portal tersebut. Jelas instruktur yang melihat si kakek bisa mengaktifkannya juga sangatlah kaget. Terlebih lagi si kakek hanya seorang diri. Sementara si kakek sendiri ia hanya mengatakan kalau untuk mengaktifkan formasi ini akan menguras banyak energi. Oleh karena itu Hao Chen harus mendapatkan rekan binatang iblisnya sebelum energinya habis. Jelas jika yang kali ini Hao Chen tetap gagal, kemungkinan ia akan terjebak di sana selamanya. Aduh. Hao Chen pun mengiyakan.
Alhasil melihat Hao Chen yang benar-benar berani mengambil resiko, instruktur lagi-lagi dibuat kagum. Terlebih lagi Hao Chen melakukan ini hanya untuk menjadi muridnya. Di sana sebelum memulai, si kakek mengatakan, setelah masuk ke dalam formasi nanti, Hao Chen akan merasakan nafas dari semua binatang iblis yang ada di sana. Tentu ia menyarankan agar Hao Chen mencari nafas yang paling dekat dengannya. Terlihat di alam bawah sadarnya, Hao Chen langsung berpindah ke suatu tempat dan melihat beberapa binatang iblis. Tapi sayangnya satu persatu binatang yang ia temui semuanya malah menghindar. Bahkan seolah-olah takut dengan bocil kematian kita ya lur ya. Hao Chen yang melihatnya juga menyadari kalau nafas dari para binatang ini memang belum cukup dekat dengannya. Sementara di luar, instruktur yang melihatnya juga sangatlah panik. Karena memang waktunya sudah hampir habis dan Hao Chen masih belum mendapatkan rekan binatangnya. Sedangkan si kakek sendiri tanpa diduga ia juga menolak untuk menyerah dan menggunakan tubuh kemuliaannya demi membantu bocil kematian kita. Alhasil kali ini di alam bawah sadarnya, Hao Chen pun langsung melihat banyak bayangan binatang iblis tepat di depannya. Tak hanya itu, Hao Chen sendiri juga akhirnya merasakan nafas serta aura yang cocok dengan dirinya. Jelas ia pun langsung memeriksa satu persatu binatang itu, sampai Hao Chen menghampiri binatang burung dan mengajaknya untuk menjadi pasangannya. Doi pun menyetujui dan mereka pun langsung membuat kontraknya. Namun di saat bersamaan, ternyata si kakek sudah tak sanggup lagi, yang membuat formasi portalnya pun harus terhenti. Tentu instruktur yang melihatnya benar-benar dibuat panik, terlebih lagi Hao Chen sendiri sudah tak ada di sana. Tapi untungnya dengan sisa-sisa kekuatannya, si kakek masih bisa mengeluarkan Hao Chen dari formasi itu. Dan terlihat setelah Hao Chen keluar, ternyata ia malah memilih rekan binatang iblisnya, yaitu seekor kadal api level 2 ya lur ya. Di sana Hao Chen yang melihat kadalnya sudah terluka parah, awalnya ia juga cukup khawatir. Namun instruktur yang melihatnya ia malah cukup kesal, karena menurutnya setelah apa yang sudah mereka lakukan, kadal sampah ini tak layak untuk Hao Chen. Bahkan kadal tersebut juga bisa merusak masa depan dari Hao Chen sendiri, dan oleh karena itulah ia berniat membunuhnya. Tapi tentu Hao Chen yang melihatnya langsung menghalangi dan mengingatkan soal perkataan dari si kakek tadi, di mana si kakek menyarankan agar Hao Chen mencari binatang yang menurutnya sangat cocok dengannya. Oleh sebab itulah ia memilih kadal ini, karena ia sendiri sudah merasa cocok sekaligus dekat. Yang ternyata ketika Hao Chen mau menekan kontrak dengan binatang burung tadi, di saat bersamaan ia melihat binatang kadal. Dan di sanalah ia langsung berubah pikiran serta menjadikan kadal tersebut sebagai rekan hidup dan mati. Jelas ia sendiri sudah merasa cukup dengan binatang kadalnya. Bahkan meskipun itu hanyalah tingkat rendah, tapi Hao Chen sangat bersedia untuk tumbuh bersama serta menjadikannya sebagai teman. Definisi berjuang dari nol ya kan? Terlihat salah satu alasan kenapa Hao Chen juga ingin menjadikannya sebagai teman, karena memang di akademi ia tak memiliki teman sama sekali. Monster kadal yang melihatnya juga dengan senang hati menjadi rekan dari Hao Chen. Bahkan mereka juga langsung bermain tipis-tipis. Tapi instruktur yang melihatnya ia kembali menghampirinya, yang ternyata ia juga sudah setuju dengan pilihan dari Hao Chen dan berniat untuk menyembuhkan penyakit dari kadal tersebut. Namun si kakek yang melihatnya langsung menahannya dan mengingatkan, jika instruktur tak mau mati jangan sekali-sekali mencoba mengobatinya. Tentu Hao Chen yang mendengarnya langsung meminta sedikit penjelasan. Si kakek bilang kalau ia sendiri melihat belas kasih dan cinta yang kuat di dalam diri Hao Chen. Tapi meskipun ia tak membenci kadal tersebut, tak bisa dipungkiri si kadal ini sudah memiliki tubuh kegelapan. Jadi setiap binatang iblis yang dipanggil melalui formasi portal, ada beberapa di antara mereka yang berasal dari jurang neraka dan terlahir dari tubuh kegelapan, di mana mereka sendiri tak bisa diobati dengan mantra cahaya. Oleh karena itulah semua binatangnya tak bisa melewati formasinya dan akan langsung terbunuh jika berada di luar. Jelas jika Hao Chen benar-benar ingin merawat serta membawanya, Hao Chen harus menggunakan teknik terlarang kuno, yaitu pertukaran darah, di mana pertukaran darah sendiri akan menggunakan kekuatan cahaya di dalam darah Hao Chen untuk menghilangkan materi kegelapan dari kadal tersebut. Tapi tentunya cara ini juga sangatlah beresiko, karena memang Hao Chen kemungkinan akan kehabisan banyak energi. Hao Chen yang mendengarnya juga tetap menyetujui dan langsung melakukannya.
Terlihat ketika ia mencoba membersihkan tubuh dari si kadal, perlahan materi gelap di tubuhnya mulai keluar. Tapi materi-materi tersebut malah berniat memakan bocil kematian kita ya lur ya. Waduh. Tentu instruktur yang melihatnya kembali dibuat panik. Terlebih lagi Hao Chen juga tak bisa berbuat banyak dan harus fokus ke kadalnya terlebih dulu. Sontak hal itu membuat instruktur berniat menghentikan pertukarannya. Namun si kakek mengingatkan, setelah Hao Chen memulainya tadi, pertukaran ini tak akan bisa terhenti. Alhasil mereka pun hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya kepada bocil kematian kita. Sementara Hao Chen sendiri, ia yang digempur habis-habisan oleh materi gelap, untungnya ia masih bisa memberikan perlawanannya dan membunuh semua materi itu. Jelas dengan begini pertukaran darah pun menjadi semakin lancar. Terlihat di tubuh dari si kadal atau lebih tepatnya di jantungnya, perlahan materi-materi gelapnya mulai menghilang. Yang pada akhirnya binatang kadal api ini pun benar-benar berhasil dibersihkan ya lur ya. Widih. Tapi meskipun begitu, Hao Chen malah dibuat pingsan karena ia sudah kehilangan banyak energi spiritualnya. Instruktur yang melihatnya mencoba mendekati bocil kematian kita. Namun tanpa diduga si kadal malah menghalanginya dan langsung melindungi Hao Chen dengan teknik apinya. Tak hanya itu, di saat bersamaan kadal api juga langsung berevolusi dan menjadi kadal api kepala dua ya lur ya. Widih. Jelas semua yang melihatnya sangat kaget karena memang evolusi ini biasanya hanya dapat dilakukan jika binatangnya mencapai level 5. Tapi si kadal yang baru di level 2 ia sudah bisa melakukannya. Bahkan saat ini ia sudah menjadi ke level 4. Sementara si kadal sendiri tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung membuat kontrak darahnya dengan Hao Chen. Di mana kontrak darah tersebut jika tuannya mati, maka binatang iblisnya juga akan ikutan mati. Tapi jika binatang iblisnya yang mati, maka tuannya masih aman-aman aja ya lur ya. Si kakek yang melihatnya hanya mengatakan kalau kadal itu pasti sedang membalas hutang budinya. Karena memang sebelumnya Hao Chen sudah bertaruh nyawa hanya demi menyelamatkan kadal apinya. Tak hanya itu, si kakek juga sangatlah kagum. Karena baru kali ini ia melihat seorang kesatria dengan pasangannya yang benar-benar berjuang sama-sama dari awal. Terlihat di sana ketika mereka sudah selesai membuat kontraknya, Hao Chen pun akhirnya tersadar. Sementara si kadal sendiri, seketika itu juga ia langsung berubah menjadi bayi kadal yang cukup lucu. Hao Chen yang melihatnya ia malah sangat senang. Terlebih lagi dengan begini ia sudah berhasil menemukan rekan binatang iblisnya dan akan menjadi murid dari instruktur Yehua. Jelas karena namanya adalah Hao Chen, jadi ia menggunakan marga Hao-nya dan memberinya nama yaitu Hao Yu. Tentu mulai sekarang mereka berdua sudah menjadi keluarga ya lur ya. Widih. Dan di akhir episode kali ini kita diberitahukan soal rahasia tentang binatang iblis, di mana binatang iblis sendiri dibagi menjadi 10 tingkat dan setiap tingkat dari kekuatannya akan lebih rendah dari kekuatan manusia. Contohnya kekuatan binatang iblis tingkat 2 itu artinya ia setara dengan seorang kesatria di tingkat 1 dan begitu seterusnya. Tak hanya itu, biasanya binatang iblis yang sudah ditingkatkan tak akan bisa berevolusi, kecuali ia adalah binatang iblis tingkat 5 atau lebih. Belum sampai di situ, para binatang iblis ini juga memiliki perkembangan yang tidak terbatas. Bahkan ada beberapa binatang khusus yang secara ajaib bisa melampaui batas tingkatan mereka dan dapat berevolusi. Tapi sayangnya episode kali ini harus berakhir sampai di sini ya lur ya. Waduh. Sebagaimana kelanjutan dari Hao Chen, tentu kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.